Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awrasana kitabahu wa ilmahu ja'alana min sabiqil khairati aw muqtasidi na'udzu min zulmin li nafsin mufsidi. Thumma assalatu wassalamu sarmada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Dan nazmu fit tajwid lit tadarusi nazamtuhu bi lughatil indonesi i'anatan 'ala al muridil mubtadi lil hifdhi wal fahmil asasil muhtadi. Arju minallahil qabula was thawab wajannibil akhta wa alhimis sawab. La tansanid da'wata bil khairil wafir wal aishi bil qur'anil hadil mustanir. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Wa qala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ayuhal musyahidun al-kiram, pemirsa, para pecinta Al-Qur'an, jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab sifatul huruf. Bab sifatul huruf. Nah, sebelumnya sudah kita sampaikan makharijul huruf. Bab yang terpenting dalam ilmu tajwid. Dan sifatul huruf juga merupakan sangat penting, meskipun levelnya tidak sampai seperti makharijul huruf. Tapi bab yang sangat penting dalam ilmu tajwid. Karena dengan sifat huruf kita bisa mengidentifikasi huruf dengan jelas dan dengan lebih pasti. Karena sifat-sifat huruf tidak bisa dilepaskan dari huruf tersebut. Jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita bacakan terlebih dahulu bait nazamnya. Ya, bait nazamnya untuk sifatul huruf ini mulai dari 53, bait ke 53 sampai ke 68. Sifat-sifat huruf ada 17, 10 berlawan dan 7 berlepas. Jahrun jelas berlawanan dengan hamsun. Rakhawa lemah berlawanan syadidun. Ismat artinya diam, lawannya idlak. Infitah terbuka, lawannya idbak. Isti'la ucapkan huruf dengan tebal, lawan dari menurun sifat istifal. Hamsun itu fahathahu syakhsun sakat. Syiddah hurufnya ajid qatin bakat. Isti'la khussa dhagtin kid hurufnya
idlak firra min lubbin itu hurufnya. Sad ta dha idbaq artinya tertutup. Sifat tawassut lin Umar sudah cukup. Berikutnya sifat yang tidak berlawan lebih mudah diingat dan dihafalkan. Sofir layin inhiraf dan qalqalah, tafashi takrir dan dot istitalah. Qalqalah pantulan kutbu jadinya. Sofir siyul zaisin sod huruf-hurufnya. Layin luna ya dan waw layinatani. Inhiraf lam ra dan shin itu tafashi. Itulah semua sifat 17. Itulah semua sifat yang 17 ditambah sifat bainiyah 18. Setiap huruf sekurangnya 5 sifat, tidak pula lebih dari 7 sifat. Huruf bersifat 5 ada 18, yang bersifat 6 ada 12. Sifat terbanyak dimiliki oleh ra, sifat terkuat dimiliki oleh ta. Sifat terlemah terdapat fahathahu, tidak kuat, tidak lemah, idlak ismatuhu. Baik jamaah Facebookiyah, jamaah YouTubiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bait nazam dari sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Baik, kita jelaskan sesuai dengan apa yang tertera dalam bait. Sifat-sifat huruf ada 17. Jadi sebagaimana di makharijul huruf juga ada 17. Dan di sifat-sifat huruf juga ada 17. Nah, ini yang kita ambil daripada Muqaddimah Ibnul Jazari. 10 berlawan dan 7 berlepas. Artinya 10 sifat memiliki lawan. Ya, berarti 5 lawannya 5. Jumlahnya 10. Dan 7 berlepas. Ada 7 sifat yang tidak memiliki lawan. Berikutnya jahrun, jelas berlawanan dengan hamsun. Jadi sifat yang pertama jahrun artinya jelas, lawannya hamsun artinya samar. Ya. Jahrun itu adalah inhibas as-saut, inhibas an-nafas, jarayanin nafas, ya, tertahannya nafas, tertahannya udara, ya, sehingga tidak mengalir. Kebalikannya hamsun, hurufnya ringan, kemudian juga mengalirnya udara ketika mengucapkan hurufnya, nafas mengalir. Kemudian berikutnya rakhawah, lemah berlawanan syadidun atau syiddah. Rakhawah sifat lemah, berlawanan syadidun, syiddah. Sifat syiddah itu sifat yang tegas, kemudian sandaran kepada makhrajnya sangat kuat, sehingga dia menjadikan suara yang tertahan. Kalau jahar, nafas yang tertahan. Kalau syiddah, suara yang tertahan. Ya, kebalikannya kalau rakhawah, ringan, sehingga tidak sandaran kepada makhrajnya sangat lemah. Kemudian ismat, sifat ismat artinya diam, ya. Ismat artinya diam. Kemudian sifat ismat ini
ketika mengucapkannya makhrajnya pun jauh daripada mulut yang paling luar ya. Artinya diam, lawannya izlaq. Kalau izlaq ketika mengucapkan hurufnya itu sangat mudah, ringan dan cepat. Karena kenapa? Karena makhraj huruf yang keluar dengan sifat izlaq itu di ujung mulut ya, ada yang di ujung lidah, kemudian ada pula yang di ujung bibir. Kemudian infitah sifat terbuka karena lisan tidak menutup sampai ke rahang, sedangkan lawannya itbaq itu yang tertutup, menutupnya sebagian lisan ya. Sebagian lisan naik ke rahang atas atau langit-langit atas. Kemudian sifat isti'la ucapkan huruf dengan tebal. Oke. Di antara karakter daripada sifat isti'la mengucapkannya dengan tebal. Isti'la tafkhim tebal, kemudian mengangkatnya pangkal lidah ke rahang atas atau ke langit-langit atas. Lawannya sifat istifal, menurun. Ya, sifat menurun yang artinya pangkal lisan tidak naik ke atas. Kemudian hamsun itu fahassahu syakhsun sakat. Nah, nanti kalau misalnya ingin mendapatkan keterangan tambahan mengenai pengertian dan keterangan sifat-sifat huruf bisa dilihat di bagian makna istilah. Ya. Ada di makna kata istilah. Silakan dicari ismat itu apa, kemudian rakhawah bagaimana pengertiannya. Sudah ada dijelaskan secara ringkas. Hamsun itu fahassahu syakhsun sakat. Hurufnya fa, ha, sa, kemudian ha, shin, kha, sad, sin, kemudian kaf dan huruf ta ya. Itu huruf hamsun. Nah, hamsun tadi lawannya jahar. Jahar nafas tertahan. Hamsun nafas mengalir, hurufnya ringan diucapkan. Nah, cara menandainya ketika kita ucapkan huruf hamsun, hamas, itu anginnya keluar, nafasnya keluar. Terasa kalau kita taruh tangan di depan mulut, fa ada anginnya. Kemudian ha ada keluar angin. Nah, sebaliknya kalau huruf jahar selain daripada huruf hamas itu tidak akan keluar. Seperti fa misalnya, qaf yang setelahnya. Qaf itu tidak mengalirkan nafas. Kemudian berikutnya syiddah ya. Sifat syiddah sifat yang tegas, kemudian sandaran kepada makhrajnya sangat kuat sehingga suara tertahan mengucapkan hurufnya. Seperti di sini hurufnya ajid, qatin, bakat. Hamzah, jim, dal, kemudian qaf, ta, ba, kaf dan ta. Hamzah a ya, ketika kita mengucapkannya dengan syiddah itu terasa di sini di pangkal tenggorokan atau aqsal halqi ya, tenggorokan yang paling bawah di sini. Itu cara mengucapkan a. Tidak boleh terlalu ringan. Kalau ringan berarti nanti kita buat seperti rakhawah. Dia harusnya mestinya syiddah. A. Bukan a.
a itu menjadi rakhawah. Dan begitupun huruf jim, ja, apalagi kalau kita sukunkan aj, ya, suaranya tertahan dulu, aj. Jangan diucapkan huruf jim seperti seakan-akan rakhawah, ya, sandaran kepada makhrajnya jadi kurang kuat sehingga ja bunyinya seperti ada hamasnya atau ada huruf rakhawahnya. Kemudian isti'la khussa dhaghtin kidh hurufnya. Jadi huruf kha itu isti'la, ya. Apa dari isti'la? Mengangkatnya, diucapkan dengan tafkhim tebal, kemudian mengangkatnya pangkal lisan, ya, kha khussa so mengangkat, bo kemudian gha terangkat, to kemudian ko kemudian lo, ya, terangkat pangkal lisannya, isti'la. Kemudian idlaq, ini huruf yang memang ketika mengucapkannya sangat lancar, sangat ringan, karena memang makhrajnya semuanya di penghujung, tepi mulut, ya, seperti huruf firra min lubbin, firra min lubbin, ya, firra min lubbin ini asalnya firra min dzi lubbin, artinya orang yang tidak berpengetahuan, orang yang bodoh itu akan lari daripada orang yang cerdas dan pintar. Itu dari sisi arti, ya. Atau sebaliknya, orang pintar juga akan lari dari orang bodoh karena tidak seimbang. Nah, yang kita maksud di sini hurufnya, ya. Hurufnya huruf fa di depan sini. Kemudian ra, kemudian mim depan, nun, lam, kemudian ba, ya. Jadi di depan atau di ujung di sini, ya, ujung mulut. Itu hurufnya. Kemudian shad, dhad, ta, dha, itbaq artinya tertutup. Itbaq artinya menutup, sebagian lisan menutup naik ke rahang atas, ya, sehingga terjadi penyempitan udara. Nah, tertutup. So, bo, po, lo. Nah, makanya terkadang ketika orang mengungkapkannya, kalau terlalu berlebihan dalam menutup, itu bisa ada ittirab, goncangan di pipinya. Artinya tertutup. Sifat tawassut lin Umar, dan tawassut pertengahan itu hurufnya lin Umar, maksudnya pertengahan antara jahar dan hams, ya, tidak juga terlalu tertahan nafasnya dan tidak juga terlalu mengalir. Hurufnya lam, kemudian nun, kemudian ain, mim, dan ra. Makanya ketika seorang mengungkapkan iyyaka na'budu, jadi dia tidak terlalu mengalirkan nafas sehingga iyyaka na'budu, dan tidak juga terlalu tertahan iyyaka na'budu, ya. Dia pertengahan iyyaka na'budu, ya.
Kemudian berikutnya sifat yang tidak berlawan, lebih mudah diingat dan dihafalkan. Pertama sofir, sifat siul ya. Sifat siul. Kemudian atau desis, bisa diartikan desis. Kemudian layin, sifatnya lunak. Kemudian inhiraf, ada condong. Condong di sini yang suaranya ya, bukan lidahnya yang condong. Inhiraf hurufnya nanti berikutnya ada nih. Kemudian qalqalah, pantulan suara. Ya, pantulan suara. Kemudian tafasyi. Tafasyi menyebarnya udara di dalam mulut. Kemudian takrir. Takrir adanya pengulangan ya, atau getaran pada ujung lidah. Ketika bergetar, getarannya 2 kali. Dan dhad istitalah. Istitalah ini memanjang. Ketika mengucapkan huruf dhad, terutama ketika sukun ya, memanjang, mulai daripada aqsal hafah sampai kepada adnal hafah. Mulai daripada pangkal tepi lisannya dengan gigi gerahamnya sampai nanti pada adna ya, nggak sampai penghujung, penghabisan ukuran gigi geraham atau gigi besar yang 4 itu. Atau kalau mau diistilahkan ya seperti tiup balon. Ya, ada. Syekh Aiman Sued juga ada mengumpamakannya seperti tiup balon. Kemudian qalqalah. Qalqalah pantulan qutbu jaddin. Qutbu jadin ya, hurufnya ya, qaf, ta, ba, jim, dal, itu hurufnya. Qalqalah. Nah, pantulan qalqalah itu lebih dekat kepada kasrah, lebih dekat kepada fathah ya, baris fathah. Misalnya alqa, alqa, alqa. Telpo, telpo, lebih dekat ke yaje, 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 lebih dekat kepada fathah dibanding kasrah. Kalau kasrah yaji, yaji, taji, taji aluna, yadi, yadi khuluna, enggak. Meskipun ada khilaf, sebagian ada yang lebih dekat kepada kasrah, tapi jumhur lebih dekat kepada fathah. Kemudian sifat safir, siul, seruit atau desis ya. Zai, sin, sad. Zai, sin, sad. Kemudian layin, sifat yang lunak. Ya dan waw layinatani. Ya, sukun didahului fathah, waw sukun juga didahului fathah. Ya. Kemudian inhiraf. Inhiraf tadi hurufnya lam dan ra. Lam dan ra. Ada condong suaranya. Kalau kita lihat gambarnya, atau kalau makhraj lam itu ujung lisannya nempel ke langit atas. Kemudian inhiraf suaranya akan condong karena ini tertumpu ke langit-langit atas, maka suara yang tadi keluar dari tengah maka akan condong ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau ro lebih menempel ke sampingnya.
dan suaranya tidak mulus keluar langsung ke tengah, tapi dari bawah kemudian terhalang oleh dua yang tertumpu ke langit-langit sehingga keluarnya dari tengah atau celah yang di tengah. Kemudian dan shin itu tafasyi. Ya, huruf shin tafasyi, menyebarnya udara dalam mulut. Nah, jangan pula dimayunkan, tapi itulah semua sifat yang 17 ditambah sifat bainiyah 18. Bainiyah yang tawassut tadi ya, lin Umar. Setiap huruf sekurangnya 5 sifat. Jadi semua huruf hijaiyah sekurangnya memiliki 5 sifat. Tidak pula lebih dari 7 sifat. Berarti sekurangnya memiliki 5 sifat dan paling mentoknya memiliki 7 sifat. Huruf bersifat 5 ada 18. Hurufnya hamzah, ta, sa, ha, kha, zal, dha, ain, ghain, fa, kaf, lam, mim, nun, ha, waw maddiyah, alif dan ya maddiyah. Ya. Wawnya mad berarti waw sukun ya. Didahului dhammah, alif sukun didahului fathah, ya sukun didahului kasrah. Yang bersifat 6 ada 12. Yang bersifat 6 ada 12. Hurufnya ba, jim, dal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, qaf, kemudian waw dan ya. Waw dan ya yang bukan mat. Nah, ada 12. Biasanya agar mudah mengetahuinya, biasanya yang bersifat 5 itu yang umumnya yang berlawanan. Yang bersifat 6 biasanya sifat yang tadi berlawanan sudah dimiliki, plus ada sifat yang tidak berlawanan. Sifat terbanyak dimiliki oleh huruf ra. Ra ini yang tadinya memiliki 7 sifat, ditambah sifat takrir 1. Sifat terkuat dimiliki oleh huruf ta. Ya, karena rata-rata sifatnya semuanya yang kuat. Jaharnya ada, syiddahnya ada, itbaqnya ada, isti'la'nya ada, dan seterusnya. Sifat terlemah dimiliki oleh fahassahu. Ada 4 hurufnya. Fa, ha, sa, dan ha. Itu yang memiliki sifat yang terlemah. Nah, tidak kuat dan tidak lemah, sifat yang tidak kuat dan tidak lemah itu sifat idlaq sama sifat ismat. Dan juga kedua sifat ini juga tidak terlalu memiliki banyak peran ya. Dia sifat yang netral, tidak lemah dan tidak kuat. Jamaah YouTubiah, jamaah Facebookiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat-sifat huruf yang 17 atau yang 18 sama sifat bainiyah atau tawassut. Mudah-mudahan bisa kita ingat, karena ini memang kita ikuti baitnya saja. Juga karena waktu terbatas, tidak bisa dijabarkan terlalu rinci. Tapi insya Allah pertemuan berikutnya akan kita gabungkan makhraj dengan sifat. Dan kita terangkan huruf hijaiyahnya satu persatu. Artinya minggu depan itu sebagai halaqah tambahan yang menerangkan makhraj dan sifat sekaligus, lebih kepada prakteknya.
Berikutnya baru kita terangkan lagi bait nazam tajwidnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dapat kita amalkan apa yang kita ketahui pada malam hari ini dan menjadikan bacaan Quran kita semakin berkualitas, tentunya mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.